Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 akan membahas tentang detail kolom dan balok pada struktur tahan gempa. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, di sini kita akan membahas detail balok kolom pada konstruksi tahan gempa, seperti yang ada di video tadi. Sebelumnya, biar lebih jelas, saya perkenalkan dulu anggota kelompok. Bisa dilihat pada PPT yang ada di layar video. Ini merupakan anggota tim match kami pada video kali ini, dimana sebagai pemenuhan tugas teknik mata kuliah teknik gempa. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, sebelum ke intinya, yang paling inti dari materi ini, kita perlu tahu dulu hal umum tentang kolom dan balok. Jadi kolom dan balok itu apa sebenarnya? Jadi kolom itu adalah elemen vertikal pada suatu struktur bangunan, di mana dia ini bertanggung jawab untuk menahan beban vertikal dan horizontal. Bisa dilihat sama teman-teman semua, bagaimana sih bentuk pada kolom suatu konstruksi bangunan. Pada gambar yang ada di samping penjelasan ini merupakan contoh dari suatu kolom suatu bangunan. Nah, di mana kolom ini berfungsi atau bertujuan untuk mentransfer beban bangunan dari balok menuju ke fondasi. Nah, sedikit tentang balok yang akan kita bahas lagi nanti. Setelah ini, balok itu berfungsi untuk menahan beban lateral seperti kondisi terjadi pada saat gempa. Nah, di situ contoh singkatnya tentang beban lateral. Nah, balok ini adalah elemen horizontal, berfungsi untuk mendukung beban lantai atau atap, dan juga untuk menahan momen lentur yang ada dan dihasilkan oleh beban lateral yang seperti saya bilang tadi. Nah, selanjutnya itu pembahasan rinci tentang balok. Jadi balok itu sebenarnya elemen struktur yang berfungsi untuk menyalurkan beban ke kolom. Balok ini merupakan bagian struktur inti dari suatu bangunan selain dari kolom dan juga fondasi. Nah, dalam mendesain suatu kolom ataupun balok bangunan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menghitung beban yang bisa ditahan oleh kolom dan balok itu sendiri. Nah, biasanya beban yang ada itu berasal dari kombinasi beban yang terjadi. Nah, momen yang terjadi pada plat lantai ataupun atap dapat didistribusikan dengan kolom yang ada di bawah dan di atas plat lantai berdasarkan kekuatan relatif kolom. Oke, selanjutnya itu fungsi dari kolom dan balok. Apa sih fungsinya itu? Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginting Arya Dwi Saputra dari kelompok B4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja dari kolom dan balok pada struktur tahan gempa. Kolom dan balok memiliki peran penting terhadap kestabilan dari sebuah gedung, dikarenakan kolom dan balok berperan sebagai pengikat dari sebuah struktur dan sebagai penjaga kedaktilitasan supaya tidak terjadi kegagalan struktur akibat dari gaya-gaya yang ditimbulkan oleh gempa itu sendiri. Untuk lebih spesifiknya, saya akan menjelaskan secara satu persatu, yaitu yang pertama, kolom.
kolom bertanggung jawab untuk menyalurkan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa dari atas ke bawah struktur. Ketika terjadi gempa, kolom akan menerima gaya lateral dari balok dan dinding di atasnya. Kemudian kolom akan mentransfer gaya ini ke bawah melalui fondasi bangunan dan menjaga stabilitas vertikal. Selanjutnya ialah balok. Balok berfungsi sebagai penghubung antar kolom, dinding, dan elemen-elemen struktur horizontal lainnya. Gaya lateral yang ditransmisikan oleh kolom akan disalurkan ke balok melalui sendi struktural. Balok kemudian akan mendistribusikan gaya ini secara merata ke seluruh panjang dan elemen-elemen horizontal lainnya seperti shear wall atau dinding geser dan slab beton atau pelap. Beton mampu mendistribusikan gaya gempa secara merata ke seluruh struktur. Ini mengurangi titik tekan yang mungkin terjadi pada kolom-kolom tertentu. Jadi fungsi utama dari kolom dan balok pada struktur tahan gempa ialah sebagai elemen struktural yang sangat penting dalam mendukung beban yang timbul akibat gempa pada sebuah bangunan. Kolom dan balok bekerja secara integral dalam mendistribusikan gaya gempa ke dalam struktur bangunan. Baik, materi selanjutnya tentang material dan spesifikasi. Penggunaan material yang dikhususkan tahan gempa sangat berpengaruh untuk meminimalisasi kerusakan bangunan saat terjadinya guncangan atau gempa. Adapun material atau konstruksi anti gempa yang kerap digunakan antara lain seperti beton bertulang, konstruksi baja ringan, dan bata ringan. Adapun beberapa syarat minimum bangunan tahan gempa yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama mutu bahan bangunan, yang kedua tentang detail sambungan, yang ketiga mutu pengerjaan, dan yang keempat nih kayu harus di anti rayap. Seperti contoh pada gambar di samping, tulangan kolom. Tulangan kolom ini minimal diameternya 10 mm. Adapun sengkang minimal diameter 8 mm dengan jaraknya kurang dari 15 cm. Kemudian kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu diperkuat dengan plat baja 4,4 mm dan baut minimal 10 mm. Pun beberapa campuran. Yang pertama campuran adukan spesi, dimana 1 PC semen dengan 4 pasir. Yang kedua campuran adukan beton, dimana 1 PC semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Pada saat kita melakukan sebuah perencanaan struktur, yaitu kolom dan balok yang bisa menahan dan mendistribusikan gaya yang terjadi akibat gempa. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut informasi yang kita dapat di lapangan, seperti yang pertama, penyambungan tulangan pokok pada kolom lantai atas dan kolom lantai bawahnya harus dibuat dengan overlapping tulangan minimal sepanjang 40 kali diameter tulangan. Yang kedua, pemasangan bagel atau sengkang pada pangkal dan ujung kolom harus dibuat dengan jarak yang lebih rapat dibandingkan di tengah kolom. Yang ketiga, penyambungan tulangan pokok pada pertemuan kolom dan balok juga harus dibuat overlapping tulangan minimal sepanjang 40 kali diameter tulangan. Yang keempat, pemasangan bagel atau sengkang pada ujung balok harus dibuat dengan jarak yang lebih rapat dibandingkan dengan tengah balok. Yang kelima, pemasangan bagel atau sengkang tambahan pada as pertemuan kolom balok dengan pembuatan balok lantai di atas
lubang kusen. Kemudian gambar dari material dan spesifikasi tentang tulangan pada kolom dan balok. Pertama, gambar 1, penulangan pertemuan sudut kolom dan balok struktur. Kemudian pada gambar 2, penulangan pertemuan ujung atas kolom balok struktur. Dan yang ketiga, gambar ketiga, penulangan pertemuan kolom struktur dengan balok tarik di atas kusen. Gambar keempat, yakni penulangan kolom struktur atas plat lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Izwan dari kelas 5B dengan NIM 2021 D1 D053. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ini penguatan dan perkuatan. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka atau frame struktural yang memiliki beban dari balok, karena kolom merupakan komponen tekan. Maka keruntuhan pada satu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan kolapse, runtuh lantai yang bersangkutan, dan juga runtuh batas total yang disebut ultimate total collapse seluruh strukturnya. Oleh karena itu, dalam merencanakan kolom perlu memberikan kekuatan cadangan yang lebih tinggi daripada yang dilakukan pada balok dan elemen struktural horizontal lainnya. Terlebih lagi karena keruntuhan tekan tidak memberikan peringatan awal yang cukup jelas. Kolom bersengkang merupakan jenis paling yang banyak digunakan karena murahnya harga dan pembuatannya. Ada dua jenis perbaikan yang dapat dilakukan dalam pekerjaan retrofitting, yaitu yang pertama repairing dan yang kedua strengthening. Repairing diterapkan pada bangunan yang sudah rusak di mana telah terjadi penurunan kekuatan untuk dikembalikan seperti semula. Sedangkan strengthening adalah suatu tindakan modifikasi struktur mungkin belum terjadi kerusakan dengan tujuan untuk menaikkan kekuatan atau kemampuan bangunan untuk memikul beban yang lebih besar akibat perubahan fungsi bangunan dan stabilitas. Perkuatan pada balok dapat dilakukan dengan menggunakan fiber karbon. Sistem perkuatan menggunakan PRP dilakukan dengan cara menempelkannya pada permukaan beton dengan menggunakan perekat epoksi. PRP merupakan bahan yang ringan, kuat, dan tahan terhadap korosi. PRP cukup mudah diaplikasikan pada beton betulan dan terbukti ekonomis untuk memperbaiki dan meningkatkan kekuatan struktur balok. Secara umum, bahan serat yang digunakan pada PRP ada 3 jenis, yaitu jenis yang pertama ada karbon, yang kedua aramid, dan yang terakhir gelas. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kerja sama kolom dan balok dalam menangani gaya gempa sangat penting untuk memastikan keselamatan struktur bangunan. Keruntuhan pada satu kolom merupakan kondisi kritis yang dapat menyebabkan kolaps atau runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh batas total atau ultimate total collapse atau seluruh strukturnya. Desain yang tepat dari kolom dan balok serta pemilihan bahan konstruksi yang sesuai akan memungkinkan distribusi gaya gempa dengan efektif, mengurangi resiko struktural, dan hal ini merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi dan mengantisipasi agar hal yang tidak diinginkan terjadi. Pada dasarnya, perkuatan juga perlu dilakukan untuk kondisi pada kolom jika sudah mulai terjadi degradasi pada struktur sebagaimana dikutip
dari pernyataan Triwiono tahun 2000 yang menyatakan bahwa perbaikan atau perkuatan struktur atau elemen-elemen struktur diperlukan apabila terjadi degradasi bahan yang berakibat tidak terpenuhi lagi persyaratan-persyaratan yang bersifat teknik, yaitu kekuatan, kekakuan, stabilitas, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Hal ini bisa diatasi dengan dua jenis perbaikan yang dapat dilakukan dalam pengerjaan, yaitu refiring dan strengthening. Hal ini bisa diatasi dengan dua jenis perbaikan. Yang pertama yang dapat dilakukan dalam pekerjaan yaitu refiring dan strengthening. Sekian dari kelompok B4. Apabila ada tutur kata kami yang salah dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.